Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal mustafa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, Mas dan Mbak jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah memberikan kita banyak karunia. Tidak hanya Allah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah di masjid, tetapi juga Allah menurunkan hujan, yang dari hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam kenikmatan bagi kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berusaha mengikuti segala yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Qaim Aulas Syahid. Saya asal Sulawesi Selatan, Bapak Ibu sekalian. Orang tua tinggal di Makassar. Ayah asli Bojonegoro, ibu asli Sulawesi. Jadi mohon maaf, biasanya barangkali kalau Ustadz Anton mengisi menggunakan bahasa Jawa, jadi lebih nikmat didengar oleh Bapak Ibu. Tapi kalau saya boten ngertos basa Jawa. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan kitab lain. Ini kitab tafsir Bapak Ibu sekalian. Judulnya itu Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Jadi Aisarut Tafasir, tafsir paling ringkas. Jadi ini tafsir Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah mudah karena ringkas. Dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, atau lebih dikenal dengan Syekh Al-Jazairi, salah satu muhadir, salah satu ustadz lah, kiai di Masjid Nabawi. Nggih Bapak Ibu sekalian, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membaca penafsiran yang diberikan oleh Syekh Al-Jazairi mengenai lafal isti'adah. Jadi saya ambil yang paling pertama ini Bapak Ibu sekalian, di suratul Fatihah. Awalannya itu menjelaskan tentang tafsir, tentang surah, tentang nama surah Al-Fatihah, lalu menjelaskan tentang al-isti'adah, atau disebut juga at-ta'awudz, yaitu lafal meminta perlindungan kepada Allah. Ini lafal Bapak Ibu sekalian adalah salah satu kalimat yang sering sekali kita ucapkan. Jadi kira-kira ada beberapa kalimat yang sering kita ucapkan. Yang pertama itu syahadat, yang kedua itu basmalah, yang ketiga itu salam, dan yang keempat ini biasanya adalah
isti'adzah. Ya, masih ada yang lain, tetapi di antara itu keempat ini insya Allah sering kita ucapkan semenjak kita kecil sampai besar, sampai insya Allah nanti kita menemui hari akhir. Lafal-lafal ini, kalimat-kalimat ini sangat sering kita ucapkan. Kalau lafal isti'adzah sebagaimana yang kita tahu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kalau kita artikan secara tekstual, kata per kata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, biasanya diartikan dari syaitan yang terkutuk. Nah, kebiasaan manusia itu Bapak Ibu sekalian, kalau sesuatu itu sering sekali dilakukan, itu tidak jarang kehilangan makna. Atau saking terbiasanya kita sering tidak menghayati Bapak Ibu sekalian. Makan, saking terbiasanya makan, ya seperti biasa saja. Nah, begitu pula terbiasa mengucapkan basmalah, terbiasa mengucapkan isti'adzah, terbiasa mengucapkan syahadah, atau doa-doa seperti doa Rabbana atina, seperti itu, yang karena saking terbiasanya refleks, dan nun sewu ya termasuk saya juga kurang menghayati. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini nanti insya Allah, ternyata makna isti'adzah yang sering kita ucapkan sebagai doa perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, itu maknanya sangat dalam sekali. Nah, nanti kita bahas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, lafal a'udzu. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu sekalian, a'udzu itu ada dua dimensi. Atau ketika kita mengatakan a'udzu, itu berarti kita meminta dua perlindungan kepada Allah. Yang pertama adalah astajiru, yang kedua adalah atahassonu. Kalau astajiru Bapak Ibu sekalian itu ayyas alallahu ayyu amminahu min kulli syai'. Jadi astajiru itu Bapak Ibu sekalian artinya meminta kepada Allah agar Allah mengamankan kita dari segala sesuatu, baik yang datang dari luar maupun yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu namanya astajiru. Yang kedua Bapak Ibu sekalian itu adalah atahassonu. Kalau atahassonu Bapak Ibu sekalian artinya adalah ja'alahu husnan, menjadikan benteng Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau atahassonu itu ja'alahu husnan, menjadikan benteng, artinya lebih kepada membentengi diri kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang bersifat eksternal, bersifat luar. Berarti Bapak Ibu sekalian secara sederhana, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah menggunakan lafal a'udzu, itu berarti kita meminta agar Allah melindungi diri kita dari segala keburukan yang bisa jadi timbul dari diri kita sendiri dan bisa jadi datang dari luar diri kita. Nah, jadi tidak cuma sekedar perlindungan Bapak Ibu sekalian. Karena sebagaimana yang kita tahu memang manusia itu diciptakan oleh Allah dengan dua kecenderungan. Kecenderungan takwa dan kecenderungan fujur. Ketakwaan dan kepada Allah, dan juga ada potensi keburukan, yaitu hawa nafsu. Maka
Ketika kita a'udzu, kita tidak hanya meminta perlindungan dari hal-hal buruk yang datang dari luar, tetapi juga mungkin yang timbul dari hati kita. Ketika kita beribadah, ada potensi untuk riya. Ketika kita melihat orang berbuat baik, ada potensi untuk hasad dan lain sebagainya. Itu juga kita minta perlindungan kepada Allah di dalam lafal a'udzu. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kata billah. Jadi a'udzu, aku berlindung dari hal buruk yang ada di dalam diri, dari hal yang buruk, dari yang di luar. Meminta perlindungan kepada siapa? Billah, kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi billah, kepada Allahnya di sini ternyata Allah harus kita imani setidaknya pada 4 hal. Yang pertama, bi rabbi kulli syai'in. Allah sebagai Tuhan yang mengatur, yang mengurusi segala sesuatu. Yang kedua, wal qadiru ala kulli syai'in. Allah yang maha menguasai segala sesuatu. Yang ketiga, wal alimu bikulli syai'in. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang keempat, wa ilahul awwalina wal akhirin. Allah Tuhan segala makhluk semenjak awal mula alam sampai akhir alam semesta. Berarti ini Bapak Ibu sekalian, syarat agar isti'adzah kita itu mustajab itu harus diiringi dengan keimanan, diiringi dengan kepercayaan, diiringi dengan keyakinan. Keyakinan yang pertama, bahwa Allah itu memang zat yang mengatur segala urusan alam ini. Jadi memang layak untuk kita meminta perlindungan kepada Allah. Karena zat Allah lah yang mengatur seluruh alam ini. Siapa lagi yang dapat memberikan kita perlindungan, sebenar-benar perlindungan, melainkan Allah sebagai zat yang mengatur seluruh alam. Tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ketika a'udzu tetapi kurang yakin dengan ini, bisa jadi a'udzu kita kurang mustajab. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, kalau kita a'udzu berarti kita juga harus yakin Allah lah yang menguasai seluruh bumi ini, seluruh alam semesta ini. Tidak ada sesuatu yang di luar dari jangkauan kekuasaan Allah sehingga Allah tidak bisa melindungi diri kita dari hal tersebut. Itu tidak ada. Jadi kalau Allah sudah yang memberikan perlindungan, siapapun di dunia ini, maka insya Allah tidak akan bisa mengganggu kita. Sebaliknya, kalau bukan Allah yang memberikan perlindungan, maka apapun yang ada di dunia ini bisa mencelakakan kita. Sudah banyak Bapak Ibu sekalian kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran mengenai betapa kuasanya Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah dengan mempermisalkan lalat, Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk kekuasaan Allah. Kalau Allah mau, lalat sekecil itu bisa membunuh kita. Saya selalu teringat Bapak Ibu sekalian tafsir yang diberikan oleh Allahu Yarham Buya Yunahar Ilyas ketika menjelaskan lalat itu. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak malu ketika mempermisalkan lalat sebagai bukti kekuasaannya. Buya Yunahar itu selalu mengatakan lalat itu Bapak Ibu sekalian
adalah makhluk yang kecil, makhluk yang tidak punya daya dibandingkan daya manusia. Tapi ada nggak kira-kira orang yang bisa mengambil kembali makanan yang sudah dicuri oleh lalat darinya? Ada nggak Bapak-Ibu sekalian? Ada nggak kira-kira nun sewu, misalnya kita punya makanan terbuka, tiba-tiba ada lalat nyangkut di makanan itu terus terbang, lalu kita bilang, lalat, kembalikan makanan saya. Ada tidak Bapak sekalian? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Sehebat apapun manusia, dia tidak akan bisa memerintahkan lalat untuk mengembalikan makanan yang telah dicuri darinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, katanya Buya Nahar seperti itu. Itu contoh sederhana saja. Ya, meskipun di dalam tafsir ma'thur, tafsir berdasarkan riwayat, biasanya dicontohkan adalah Raja Namrud nggih, yang musuhnya Nabi Ibrahim, yang meninggal karena lalat. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Lalat masuk ke telinga Namrud, lalu membuat sakit kepalanya. Caranya biar nggak sakit, kepalanya raja itu dipukul nggak sakit, tapi tiba-tiba nanti sakit lagi. Dipukul semakin keras baru hilang, sakit lagi, dipukul lagi, sakit lagi, dipukul lagi, sampai kemudian meninggal hanya karena seekor lalat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, wal qadiru ala kulli syai'. Kita harus yakin ketika a'udzu, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu karena engkaulah zat yang memang maha menguasai seluruh alam. Nah, lalu yang ketiga, wal alimu bikulli syai'. Ketika kita meminta perlindungan Bapak Ibu sekalian, kita juga harus yakin Allah lah adalah zat yang maha mengetahui. Allah yang paling tahu kebaikan untuk diri kita. Allah juga yang paling tahu hal sekitar di sekitar kita. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, kita juga harus yakin ketika kita sudah a'udzu bahwa Allah memang tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir, wa ilahul awwalina wal akhirin. Ketika kita meminta kepada Allah perlindungan, kita juga harus yakin bahwa Allah adalah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan di muka bumi ini yang disembah oleh seluruh makhluk semenjak dari awal penciptaan sampai nanti akhir alam semesta. Itu juga kita harus yakin ketika a'udzu. Nah, itu sekalian, ternyata maknanya luar biasa sekali. Lalu selanjutnya, jadi a'udzu billah minasyaiton. Nah, kita minta perlindungan dari apa Bapak Ibu sekalian? Dari asyaiton. Asyaiton di sini Bapak Ibu sekalian ada dua. Yang pertama, iblis la'anahullah. Jadi asyaiton di sini adalah iblis yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua, nah, sifatun min sifati iblis al-musabbibah bilaknatillah. Salah satu sifat dari sifat iblis yang menjadi faktor datangnya laknat Allah. Nah, berarti syaiton itu bisa dimaknai dua Bapak Ibu sekalian. Dan sependek pengetahuan saya, yang memaknai seperti ini tidak cuma Syekh Al-Jazair, tapi juga Syekh Rashid Ridho di dalam tafsirnya Al-Manar juga mengartikan demikian. Jadi asyaiton itu tidak cuma iblis, makhluk Bapak Ibu sekalian, tetapi juga sifat. Yang mana sifat ini menjadi penyebab Allah melaknat. Jadi kalau ada seseorang yang punya sifat syaitan,
berarti gara-gara sifat itu Allah melaknat dirinya. Allah tidak mencintai dirinya. Nah, sifat apa itu Bapak Ibu sekalian? Dijelaskan pada kata berikutnya, minasyaitonir rojim. Ar-rojim artinya adalah al-mub'ad al-matrud min kulli rahmatin wa khairin. Jadi sebuah sifat yang menjauhkan kita, ya, yang membuat kita terusir dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat syaitan, ini adalah sifat yang membuat kita jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat. Berarti Bapak Ibu sekalian, siapapun itu yang berusaha membuat kita jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah, berarti orang itu punya sifat syaitan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kan di dalam surah minal jinnati wan nas qul a'udzu birabbin nas nggih. Nah, itu kan menggambarkan sifat syaitan yang mewaswaskan kita, ya, yang membisikkan keburukan di hati kita, sehingga hati kita cenderung kepada keburukan dibanding kebaikan. Nah, itu bisa jadi juga dimiliki oleh kita dalam sewaktu-waktu Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita sudah muslim, meskipun kita sudah beriman, tetapi tidak menutup kemungkinan kita dalam satu waktu punya sifat atau punya tindakan syaitan, yaitu ketika tindakan kita membuat orang lain atau bahkan diri kita jauh dari kebaikan dan rahmat Allah. Nah, kalau disambungkan dengan a'udzu, sangat pas sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi a'udzu itu, ya Allah, jauhkanlah, lindungilah aku dari syaitan, dari sifat syaitan yang bisa berasal dari hal lain di luar diriku dan juga bisa berasal dari diriku sendiri. Nah, itu Bapak sekalian, insyaallah ya. Nah, jadi mudah-mudahan karena dengan mengetahui makna ini kita lebih menghayati. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan dua perlindungan kepada Allah yang maha mengatur, maha menguasai, maha mengetahui, Tuhan bagi seluruh alam, dari syaitan, iblis, dan sifat kesyaitanan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Hukmul isti'adzah. Nah, ini hukum isti'adzah. Jadi setelah dijelaskan maknanya kata per kata, lalu maknanya secara global tadi Bapak sekalian, lalu hukum isti'adzah. Nah, dengan makna seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka isti'adzah itu disunnahkan untuk kita mengucapkannya pada beberapa kondisi. Yang pertama dikatakan, yusannu likulli man yuridu qira'ata syai'in minal Qur'an. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan, tetapi dengan lafal yusannu, berarti disunnahkan, perintah dalam tataran sunnah. Agar apa? Disunnahkan membaca isti'adzah setiap kali kita hendak membaca Al-Quran. Itu yang paling utama Bapak Ibu sekalian. Jadi isti'adzah itu kita baca ketika hendak membaca Al-Quran. Nah, jadi tidak cuma bismillah, basmalah, tetapi baiknya diawali dengan isti'adzah, a'udzubillah. Itu berdasarkan apa Bapak Ibu sekalian? Berdasarkan firman Allah yang berbunyi, fa idza qara'tal qur'ana
maka apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka meminta perlindunganlah engkau kepada Allah dari syaitan yang rajim. Nah, tadi rajim itu tidak cuma terlaknat ya sekalian. Nah, itu yang pertama. Tetapi ternyata ada lagi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yustahabbu liman ghadaba. Nah, ini kita juga disunnahkan Bapak Ibu sekalian membaca isti'adzah kalau hendak marah. Jadi ketika kita lagi mau marah, ketika kita mau emosi atau kita kesal, maka salah satu yang disunnahkan kepada kita yaitu beristi'adzah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena memang marah itu adalah sifat potensial manusia, fitrah manusia, yang tidak mungkin, tidak ada manusia yang tidak pernah marah, itu tidak mungkin. Nah, tetapi sebagai orang beriman, ketika marah ada tuntunannya di dalam Islam. Nah, buat apa Bapak Ibu sekalian? Agar marah itu tidak membuat kita mengambil atau melakukan tindakan-tindakan di luar yang telah ditentukan oleh syariah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu yang dianjurkannya adalah ketika hendak marah langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari potensi kemarahan yang dapat melahirkan tindakan buruk. Nah, seperti itu. Atau ketika dalam keadaan marah aku dikuasai oleh syaitan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, liman ghadab. Jadi kita a'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, ibu-ibu misalnya nonton sinetron, tiba-tiba lihat tokoh utamanya lagi dizolimi sama tokoh penjahat, marah mau misuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. biar tidak jadi misuh Bapak Ibu sekalian. Nonton layangan putus misalnya Bapak sekalian, kesal sama perbuatan atau tindakannya Aris, ini benar-benar ini laki-laki, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, biar tidak melahirkan atau mengeluarkan tindakan-tindakan yang oleh syariat dipandang buruk. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian dikatakan au khatara bibalihi khatirasuin ayyasta'idza kadzalik. Nah, atau ini kita dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Nah, kita juga keadaan buruk yang mengkhawatirkan. Jadi sebuah tindakan yang berpotensi kepada melahirkan keburukan kepada diri kita, melahirkan bahaya kepada diri kita. Apapun itu Bapak Ibu sekalian, maka ketika itu kita juga dianjurkan atau disunnahkan untuk beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi misalnya ketika ada bencana, langsung Bapak Ibu sekalian, termasuk yang kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dalam keadaan apapun yang membahayakan, kita juga melafalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulannya, nah, isti'adzah bisa kita baca pada 3 keadaan. Yang pertama, ketika hendak membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika kita hendak marah, kesal. Yang ketiga, ketika kita berada pada keadaan-keadaan yang bisa membahayakan kita atau mendatangkan hal-hal buruk kepada kita. Itulah Bapak Ibu sekalian tafsir isti'adzah yang berasal dari kitab Aisarut Tafasir.
Ringkas nggih Bapak Ibu sekalian? Ringkas ya. Tapi insya Allah meskipun maknanya sederhana, meskipun maknanya mudah, tapi kalau kita hayati, kita amalkan, insya Allah isti'adzah yang kita ucapkan akan lebih bermakna dan akan lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.